Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali, kita bisa dapat melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang atau hal yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama, juga keutamaan untuk menyebarkan ilmu. Setelah kita menyebutkan beberapa ayat Al-Quranul Karim dan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih pada pertemuan yang lalu, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, juga keutamaan para ulama, juga keutamaan menyebarkan ilmu. Kemudian kita masuk dalam hadis berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah di dalam Tadhkiratus Sami'nya ini. Dikatakan wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang dia cari adalah ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini salah satu redaksi. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan hadis yang mulia ini memiliki banyak sekali faedah. Di antaranya, di penggalan yang pertama Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Penggalan yang pertama, siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia menempuh sebuah perjalanan, dia menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu. Di sini memiliki dua makna. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa makna dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman di sini itu maksudnya ada dua. Yang pertama, sulukut tariq al-haqiqi. Yang pertama adalah seorang itu benar-benar menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Apa maksudnya? Seorang keluar dari rumahnya menuju majelis taklim, benar-benar keluar. Dia benar-benar menempuh jalan. Dia benar-benar mengadakan perjalanan untuk hadir di majelis ilmu, untuk belajar, untuk hadir di majelis taklim. Ini makna yang pertama. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang kedua, makna dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maksudnya adalah suluqut tariq al-ma'nawi. Menempuh jalan yang dimaksud di sini maksudnya adalah secara maknawi. Apa itu? Seseorang diam di rumah namun dia tergolong sebagai orang-orang yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia diam di rumah namun dia menghafalkan ilmu, dia memurojaah ilmu, dia membaca perkara-perkara ilmiah, perkara-perkara agama. Maka ini pun termasuk di dalam kategori atau cakupan dalam hadis yang mulia ini. Sehingga seorang dimanapun dan kapanpun dia berada, dia bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari menuntut ilmu. Tentu yang lebih utama adalah hadir langsung menuju majelis taklim. Kalaupun tidak, atau kalaupun kita berada di rumah, maka jangan biarkan waktu itu kemudian dibiarkan begitu saja, lalai begitu saja, biarkan. Apalagi di zaman sekarang serba mudah semuanya. Kita tidak memiliki buku, maka ada PDF di sana. Di sana kita tidak mampu untuk berbahasa Arab, di sana banyak buku-buku terjemah. Tidak ada buku terjemah, PDF terjemah banyak. Kalaupun tidak ada artikel-artikel banyak. Sehingga manfaatkan waktu kita ketika di rumah sekalipun. Ketika berpas-pasan dengan majelis taklim, ada acara majelis taklim, di sana ada dibuat majelis taklim, hadir.
Kalau kita misalkan berada di rumah dalam waktu senggang, misalkan luang, misalkan gunakan untuk membaca artikel, gunakan untuk membaca buku dan lain sebagainya. Karena apa yang kita lakukan, kalau niat kita untuk mencari ilmu, maka kita termasuk ke dalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka di sini yang dimaksud menempuh ada dua. Pertama, menempuh, benar-benar menempuh seorang itu keluar dari rumahnya, kemudian dia hadir di majelis taklim, maka dia mendapatkan keutamaan, Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang kedua yang dimaksud menempuh adalah dia diam di rumah, kemudian dia membaca buku-buku agama, kemudian dia menghafalkan Al-Quran, dia menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia berupaya untuk memahami ilmu, padahal di rumah, sembaring duduk di atas kursi sofanya yang empuk misalkan, maka dia pun mendapatkan keutamaan yang mulia ini. Sehingga ini ada dua maknanya. Kemudian sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau dengan redaksi ini salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, makna ini ada memiliki beberapa makna. Apa makna Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga? Makna yang pertama adalah karena sebab seorang itu menuntut ilmu, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Itu makna yang pertama. Sehingga tatkala seorang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya hadir di majelis taklim, apa yang dia lakukan ini yang akan kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah, maksudnya adalah dengan seorang itu menuntut ilmu, maka seorang itu akan memperoleh hidayah. Dengan seorang itu menuntut ilmu, belajar agama, maka dia akan memperoleh hidayah. Akhirnya dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya hatinya rindu untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Akhirnya hatinya mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan fitnahnya. Akhirnya kemudian dia pun sadar. Akhirnya kemudian dia pun taat beramal kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga maknanya adalah dengan menuntut ilmu, maka dia akan memperoleh hidayah. Yang dengan hidayah tersebutlah seorang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini makna yang kedua. Dari makna Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Maknanya dengan dia seorang itu menuntut ilmu, maka dia akan memperoleh hidayah. Allah akan berikan hidayahnya bagi siapa? Bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mempelajari agama Allah. Yang dengan hidayah tersebutlah kemudian seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ini makna yang kedua dari sabda Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Makna yang ketiga, maksudnya adalah ketika seorang itu belajar, ketika seorang itu menuntut ilmu, ketika seorang itu hadir di majelis taklim, maka Allah tabaraka wa taala akan membimbingnya, akan memberikannya hidayah, akan kemudian menggerakkan hatinya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang dengan ilmu-ilmu tersebut yang dipelajarinya lah yang kemudian seorang itu masuk ke dalam surga. Dan memang demikian terkadang kita dapatkan ketika seorang hadir di majelis taklim, akhirnya dia penasaran tentang ilmu fikih, akhirnya dia pun belajar ilmu fikih, akhirnya dia penasaran tentang ilmu hadis karena dalam permasalahan fikih dibahas masalah dalil, bagaimana tahu caranya sahih dan dhaif, akhirnya dia pun belajar mustalah hadis. Kemudian yang namanya kitab-kitab para ulama terdiri atau tertulis dengan bahasa Arab di sana. Para ulama menjelaskan dengan bahasa Arab. Akhirnya tergerak untuk belajar bahasa Arab. Dia mengetahui bahwa bacaan Al-Qur'annya masih banyak yang salah. Akhirnya dia belajar tahsin. Sehingga dengan menuntut ilmu awalnya, akhirnya dia terdorong untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Yang dengan ilmu-ilmu tersebutlah yang kemudian menghantarkannya menuju surga Allah tabaraka wa taala. Dan memang sebagian begitu. Dan memang seharusnya begitu. Dan apa yang kita lakukan begitu. Begitu awal waktu kita awal-awal belajar. Baik, ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, bahwasanya makna dari penggalan Rasulullah SAW mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maknanya adalah seorang benar-benar akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana itu? Seorang akan dimudahkan ketika dia berjalan di sirat. Sirat, jembatan yang ditenggangkan di atas neraka jahanam. Ketika seorang di dunia, dia kemudian berkorban untuk hadir di majelis taklim, dia meluangkan waktunya untuk mempelajari agama Allah, maka di sana Allah akan mudahkan jalannya melewati sirat itu hingga masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan 4 faedah ini itu dimiliki dalam orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena sebab ilmunya. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan keistiqomahan seorang hamba di sirat nanti tergantung bagaimana keistiqomahan dirinya di dunia. Dan ini tidak dimiliki kecuali bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan bahwasanya amalan menuntut ilmu ini merupakan aqrabut turuq,
dan juga ashaluha, jalan yang paling dekat menuju Allah, jalan yang paling dekat menghantarkan seorang hamba menuju surga Allah dan keriduannya, dan juga jalan termudah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk menggapai surga Allah tabaraka wa taala. Dan tidak ada amalan apapun, amalan yang lain selain daripada yang wajib, yang lebih dekat kepada jalan surga, yang lebih dekat menghantarkan seorang hamba meraih keridhoannya, yang lebih mudah menghantarkan seorang hamba menuju surganya, kecuali dengan menuntut ilmu saja. Sehingga dari sini seorang muslim harus memahami pertama, bahwasanya ketika kita hadir di majelis taklim, duduk semacam ini, apa yang kita lakukan ini merupakan ibadah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu ibadah. Yang namanya ilmu itu, menuntut ilmu itu, hadir di majelis taklim ini ibadah. Bahkan afdalul ibadah alal itlaq, bahkan seutama-utamanya ibadah dibandingkan ibadah-ibadah yang wajib. Tidak ada satupun ibadah sunnah yang menandingi majelis taklim. Bayangkan kalau kita menghabiskan malam kita dengan sholat tahajud, maka ganjaran pahala majelis taklim tak sebanding dengan sholat tahajud yang kita kerjakan. Kalau kita setiap siang berpuasa sunnah, maka hadir di majelis taklim ini hanya beberapa menit saja, maka itu tak sebanding dengan sholat sunnah, dengan ibadah sunnah yang kita kerjakan. Sehingga menuntut ilmu ini yang harus difahami, pertama ini merupakan ibadah. Sehingga juga dari sini kemudian seorang hamba itu harus cerdas terhadap urusan akhirat. Sebagaimana kita kemudian berupaya untuk berpikir cerdas dalam urusan dunia, bagaimana caranya bekerja ringan kemudian mendapatkan gaji yang besar, bagaimana caranya bekerja santai kemudian mendapatkan uang yang banyak. Begitu pula harusnya kita terapkan, dan itu tidak salah dalam dunia, dan memang harusnya begitu. Dan itu harus kita terapkan juga dalam permasalahan akhirat. Kita ingin bagaimana caranya ibadah yang ringan, yang nyantai, yang tenang, yang masya Allah nyaman, kemudian mendapatkan banyak pahala. Tentu selain yang wajib. Kalau yang wajib pasti jelas. Maka tidak ada satupun ibadah selain yang wajib yang dapat menandingi keutamaan menuntut ilmu hadir di majelis taklim. Sehingga jangan remehkan majelis taklim semacam ini, karena ini merupakan ibadah yang besar. Sampai-sampai sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunub mithlu jibal tihama. Sungguhnya ada seorang lelaki yang dia keluar dari rumahnya dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan, baru saja keluar dari rumah sudah membawa dosa sebesar gunung. Bagaimana pulang dari rumahnya nanti ketika dia keluar kemudian balik lagi ke rumahnya? Fa iza sami'al ilma, ketika dia hadir di majelis taklim, dia mendengar ilmu, dia mendengar siraman rohani, dia mendengar nasihat-nasihat, dia mendengar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dibacakan, dibahas di sana. Kemudian khafa wa raja'a wa taba, kemudian hatinya pun merasa takut, kemudian hatinya pun ingin kembali kepada Allah, dan dia pun bertobat. Fansarafa ila manzili fa idzan sarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzunub, maka tatkala dia pulang ke rumahnya, dia tidak membawa dosa apapun, dosanya sudah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Keutamaan hadir di majelis taklim. Adakah amalan sunnah yang dapat kemudian menggugurkan dosa-dosa kita melebihi daripada majelis taklim? Tanpa kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala, belum kita meminta kepada Allah, bagaimana kalau kita meminta untuk diampuni? Padahal kita harus baru saja datang di majelis taklim. Kita mendengar nasihat-nasihat dibacakan di sana, berbicara tentang negeri akhirat, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka dan lain sebagainya. Hati kita merasa takut, kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Baru begitu dosa-dosa kita sudah diampuni. Sehingga Umar ibn Khattab berpesan, "Fala tufariqu majalisal ulama." Jangan sekali-kali kalian tinggalkan majelis ilmu. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan majelisnya para ulama, karena keutamanya sangat besar. Tak sebanding dengan sholat tahajud yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu untuk kemudian sholat tahajud, maka rajin-rajinlah hadir di majelis taklim. Tak sebanding dengan berapa besar sedekah yang kita keluarkan, berapapun itu. Tak sebanding, apalagi kita tidak mampu untuk banyak berinfak dan bersedekah, rajin-rajin hadir di majelis taklim. Tak sebanding dengan puasa sunnah sebanyak apapun yang kita kerjakan, apalagi kita tidak mampu, maka bersungguh-sungguhlah hadir di majelis taklim, karena keutamanya yang besar. Bukan permasalahan kita jadi ulama atau bukan, bukan masalah kita jadi ustadz atau bukan, bukan masalah jadi kiai atau tidak, bukan. Namun masalahnya dengan ini kita akan memperoleh pahala yang besar, karena ini merupakan satu-satunya jalan termudah untuk meraih keridhaan Allah tabaraka wa taala. Yang kalau Allah tabaraka wa taala sudah ridho, maka siapakah yang dapat kemudian menyengsarakan hidup seorang hamba tatkala Allah tabaraka wa taala ridho kepadanya? Sehingga ini harus dihadirkan. Ini harus dihadirkan, bahwa kita hadir di majelis taklim ini sama seperti halnya kita membaca Al-Quran. Tujuannya sama, motivasinya sama, untuk mendapatkan pahala.
kita hadir di majelis taklim sama tujuannya seperti kita sholat, seperti kita sholat sunnah, seperti kita berinfak dan bersedekah. Sehingga jangan dibedakan bahwa kita hadir di majelis taklim ini pun merupakan ibadah. Al-Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalul ibadah, bahkan thalabul ilmi afdalu minan nawafil, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini lebih utama dibandingkan perkara-perkara yang sunnah. Namun bukan berarti kemudian seorang meninggalkan perkara-perkara tersebut, bukan. Namun ketika ada dua hal yang kemudian bertabrakan yang harus kita kerjakan, misalkan antara majelis taklim dengan puasa sunnah misalkan, mana harus didahulukan? Maka hadir di majelis taklim karena keutamanya yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahat niyatuhu, bahwasanya menuntut ilmu ini, keutamaan ilmu ini, keutamaan menuntut ilmu ini, keutamaan menyebarkan ilmu ini tak sebanding dengan amalan apapun bagi orang-orang yang benar niatnya. Sehingga Masya Allah, kalau kita sholat tahajud belum tentu kita khusyuk dalam sholat kita. Kalau kita puasa sunnah bisa jadi banyak menggerutunya, bisa banyak kemudian mengucapkan hal-hal yang ininya yang kemudian menggugurkan pahala kita. Namun Masya Allah, menuntut ilmu yang penting dengan niat yang benar saja, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, menginginkan apapun, maka itu sudah sangat besar sekali keutamanya. Sehingga ini merupakan hadis yang kemudian mengkhabarkan kepada kita, memberikan kepada kita faedah bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan sebuah ibadah yang besar. Rasulullah SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya karena ingin hadir di majelis taklim, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia terhitung sebagai orang yang berjalan di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, seperti mujahid fi sabilillah, sampai dia kembali pulang. Maka debu yang menempel di sendal kita ketika kita pergi keluar dari rumah dalam rangka untuk hadir di majelis taklim, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa si fulan ini berjalan di atas jalanmu ya Allah, fi sabilillah. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Malik dikatakan bahwasanya man jaa masjidana atau man dakhala masjidana, siapa yang masuk ke masjid kami, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, liyata'allama khairan, untuk mempelajari sebuah ilmu, mempelajari sebuah kebaikan, au liyu'allimahu, atau mengajarkan sebuah kebaikan, kana kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti seorang mujahid yang berjalan di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Dia seperti mujahid yang berperang di jalan Allah tabaraka wa taala. Hadir di majelis taklim sekalipun ada kelemahan, namun hadis ini maknanya sahih, sebagaimana menguatkan hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi barusan. Sehingga keluarnya kita dari rumah, fahami seakan-akan kita berjihad di jalan Allah, dan sebanding dengan jihad di jalan Allah. Sehingga debu yang menempel, bumi yang kita lewati itu akan menjadi saksi bahwa si fulan ini adalah seorang mujahid fisabilillah sampai pulangnya. Maka semakin lama majelis taklim itu kemudian kita hadiri, maka semakin bagus, karena kalau misalkan terhitung sebagai seorang mujahid fisabilillah. Baik, sehingga ini harus ditanamkan bahwa kita hadir di majelis taklim ini merupakan ibadah yang sangat besar. Kemudian dikatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat mereka kemudian meletakkan sayapnya kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu ini, ridhaan li talabil ilmi atau ridhan li talibil ilmi, karena ridha dengan apa yang para talabatul ilmi ini lakukan. Karena para malaikat meridhoi apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu hadir di majelis taklim. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sungguhnya seorang yang alim yang mengajarkan ilmu, yang kemudian berilmu, maka sungguh para malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Penduduk yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka memintakan ampun untuk seorang alim. Bayangkan, kalau kita dari sini kita harus menyadari betapa banyak kelalaian yang kita kerjakan, betapa banyak waktu yang kita gunakan dalam kemaksiatan, sehingga kita harus berpikir bagaimana caranya agar kemudian mengikis dosa-dosa tersebut. Kalau kita meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, bisa jadi Allah tak ampuni karena terkadang ucapan istighfar kita perlu diistighfari lagi.
Ucapan kita, ya Allah, aku bertobat ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dusta. Terkadang ucapan ampunan kita ini perlu untuk diistighfari lagi. Sehingga kalau malaikat memintakan ampun kepada kita, penduduk bumi semuanya memintakan ampun kepada kita, sampai ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun kepada kita, mungkinkah bagi Allah kemudian tak memberikan ampunannya kepada kita? Sehingga dari sini cara termudah untuk menggapai keridhaan Allah agar kemudian mendapatkan ampunannya adalah dengan menuntut ilmu. Yang kalau kita kemudian menjadi seorang yang alim, para malaikat akan memintakan ampun untuk kita. Yang kemudian hewan-hewan melata yang ada di bumi akan memintakan ampun untuk kita. Yang sampai-sampai ikan yang ada di lautan akan memintakan ampun kepada kita. Kalau mereka yang memintakan ampun, kemungkinan besar Allah pasti akan menerima perintahan ampun mereka untuk kita. Begitu. Sehingga dari sini keutamaan yang sangat besar sekali. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim, keutamaan seorang yang berilmu daripada seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di bulan purnama dibandingkan gemerlapnya bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kita melihat bulan purnama yang begitu indahnya, yang begitu memancar sinarnya, kemudian kita perhatikan gemerlap bintang-bintang yang ada di sekitarnya, maka mana yang lebih bercahaya, maka mana yang lebih indah? Tentu kita akan mengatakan bahwa rembulan purnama ini jauh lebih indah. Dan itulah keutamaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Kemudian juga ahli ibadah, dia ibadah untuk dirinya sendiri. Adapun seorang alim, ketika dia menuntut ilmu, maka itu pertama untuk dirinya, dan yang kedua untuk orang lain. Sehingga keutamanya tak bisa tertandingi. Bahkan sampai Rasulullah SAW membandingkan bahwasanya keutamaan orang yang berilmu itu seperti aku, kata Rasulullah, dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan Rasulullah SAW. Sehingga dari sini motivasi agar kita menjadi seorang yang alim. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Hadir di majelis taklim. Dengan demikian kita akan kemudian memperoleh permohonan ampunannya para malaikat, permohonan ampunannya hewan-hewan yang ada di bumi, dan juga hewan-hewan yang ada di lautan. Innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Para ulamalah merupakan ahli warisnya para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi Rasulullah SAW hanya mewariskan ilmu saja. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya, siapa yang mengambil bagian tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak sekali. Para ulama merupakan ahli waris yang sah dari para nabi. Sehingga jangan macam-macam nanti kepada para ulama. Sehingga harus menjaga adab kita kepada mereka para ahli ilmu. Karena bisa jadi mereka adalah para waliullah, bisa jadi mereka adalah kekasih-kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka merupakan ahli warisnya para nabi. Maka hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita akan keutamaan ilmu. Dan keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita beraktivitas hadir di majelis taklim, bukan hanya sekedar aktivitas saja, namun apa yang kita kerjakan ini merupakan ibadah. Namun yang kita kerjakan ini merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tak tertandingi dengan amalan sunnah apapun. Dan itu harus difahami. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang hadir di majelis taklim mendapatkan keutamaan yang sangat besar sebagaimana kita sebutkan. Dimudahkan jalannya menuju surga, seperti seorang mujahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan orang-orang yang ikut andil untuk memudahkan jalan mereka untuk hadir di majelis taklim atau tersenggerahannya majelis taklim. Sehingga dari sini ketika orang-orang belum banyak, kemudian dia memanfaatkan jalan ini, membuka pintu kebaikan, kemudian untuk membuka pintu kebaikan ini, maka bagi orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemudahan dalam hal apapun, tenaga, waktu dan lain sebagainya, maka ikut andillah dalam kemudian untuk menghidupkan majelis taklim. Kalau misalkan orang yang belajar akan dimudahkan jalannya menuju surga, maka orang-orang yang mengikuti atau memiliki andil dalam terselenggaranya majelis taklim, ikut andil untuk memberikan kemudahan kepada para thalabatul ilmi, maka dia pun akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Sehingga sebagaimana kita kemudian cerdas dalam urusan dunia, maka dalam hal akhirat kita harus cerdas. Maka dalam hal ini sebisa mungkin, kalau ini berkaitan dengan majelis taklim, maka ikut andillah. Sekalipun hanya membereskan sendal di luar misalkan, niatkan bahwa apa yang saya lakukan ini dalam rangka untuk kemudian memberikan kemudahan kepada para thalabatul ilmi, sehingga pahala mereka semua ini kemudian didapatkan oleh kita. Apa yang kurang ini air yang kurang, kalau kita diberikan kelebihan harta, maka keluarkan di jalan Allah, karena ini merupakan ladang pahala.
keutamaan ilmu sangat besar, maka orang-orang ikut andil kemudian memakmurkan ilmu pun mendapatkan pahala yang besar. Bayangkan ini kalau satu orang misalkan meminum dari apa yang kita sedekahkan, berapa pahala yang kita peroleh? Satu orang misalkan 1000 pahalanya, kemudian yang hadir berapa ini? Kemudian mereka merasakan kemudahan kita, maka kita kemudian memborong semua pahalanya. Sebagaimana orang yang memberikan buka orang yang sedang berpuasa. Kalau kita memberikan buka orang 10 orang puasa, maka kita mendapatkan 10 pahala orang yang berpuasa ini tanpa mengurangi pahala mereka. Begitu pula halnya dengan menuntut ilmu. Kalau kita kemudian diberikan kelebihan waktu, diberikan kelebihan tenaga, diberikan kelebihan kita mampu ini dan itu, kita bisa membersihkan ini, kita memiliki ini dan itu dan lain sebagainya, kita memiliki harta, maka ikutlah andil untuk kemudian memakmurkan ilmu. Karena bayangkan kalau misalkan semua pahala yang hadir di sini kemudian kita bisa borong semua untuk kita, maka ini merupakan keutamaan. Baik, sehingga ini harus diperoleh. Mumpung di zaman sekarang masih sedikit. Kalau misalkan tentang masalah masjid, kalau misalkan masalah ini dan itu, fakir miskin mungkin banyak. Tapi untuk para thalabatul ilmi ini masih sedikit. Sehingga mumpung masih sedikit, maka kemudian banyaklah untuk kemudian memanfaatkan nikmat ini. Bukan berarti harus meninggalkan yang lain, tidak. Namun sebisa mungkin pintu-pintu kebaikan yang ada di depan kita, kalau itu memang terbuka lebar untuk kita, maka kerjakan. Maka kita lakukan. Dan ini kok akan mendapatkan keutamaan sangat besar. Dulu kita waktu awal-awal di Libya, ketika awal-awal masuk itu dan tahun ketiga, ada seorang kawan yang memang dia itu kurang dalam hal ilmu, maksudnya kurang dalam hal pemahaman, dan memang lain sebagainya lah, masih banyak kekurangan. Kemudian dia berpesan kepada saya waktu itu, bilang, "Dar, ente belajar yang serius sampai lelah, sampai selesai nanti Libya, sampai LC. Kemudian setelah itu nanti ente dakwah, ngajar, nanti kita pengen bikin pondok, nanti ente ikut ngajar di pondok kita. Nanti biar ane yang gaji ente," katanya. Supaya nanti ketika ente ngajar, anak pun kecipratan dapat pahalanya. Bayangkan enak sekali, kita sampai ngajar begitu, dia ngasih gaji kepada kita. Sedang nanti kemudian dia mendapatkan pahala juga sebagaimana kita lakukan, dakwah misalkan. Begitulah seorang harus cerdas. Seorang harus cerdas. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka cerdas-cerdas. Ketika orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW meminta amalan, diberikanlah zikir. Kemudian terdengarlah orang-orang kayanya. Kemudian orang-orang kaya pun berzikir sebagaimana yang dilakukan orang-orang miskin. Kemudian orang-orang miskin pun ini pun datang kepada Rasulullah SAW. Ini orang-orang kaya mendahului kita. Mereka kaya, mereka pun berzikir. Lah kita kalah ini, ketinggalan, serba ketinggalan. Kalau mereka bersedekah, mereka bisa bersedekah. Mereka berzikir dan mereka pun berzikir. Lah kita hanya mampu berzikir saja, bersedekah tidak mampu. Kemudian Rasul pun mengajarkan dan sebagainya. Harus berlomba-lomba dan harus memiliki cara pandang yang cerdik dalam urusan akhirat sekalipun. Baik, dan itu harus diupayakan. Karena kita ini banyak lalainya dan waktu kita ini sedikit sekali. Waktu kita di dunia sangat sedikit sekali, sedangkan hari penyesalan itu sangat panjang di kemudian hari. Kalau kita melihat keadaan para penduduk surga, para penduduk neraka itu sangat mengerikan sekali. Betapa mereka merasakan penyesalan yang tidak ada duanya. Sangat mengerikan sekali kalau kita berbicara tentang keadaan mereka. Sehingga manfaatkan waktu ini mumpung masih diberikan kesempatan. Bukan untuk menjadi seorang ustadz, untuk menjadi seorang kiai, untuk menjadi seorang imam, tidak. Tapi bagaimana caranya agar hidup ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, pahala sebanyak-banyaknya, dan agar kemudian dosa-dosa kita ini terkikis. Cari amalan yang paling besar pahalanya. Cari amalan yang kemudian dapat mengkikis dosa-dosa kita. Cari. Kalau terbuka di hadapan kita, kerjakan. Terbuka di hadapan kita, kerjakan. Ada 5 pintu kebaikan, kerjakan semuanya. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dengan kasih sayangnya. Di dalam surat Fatir ayat 37, Allah Tabaraka wa Ta'ala menghikayatkan tentang kisah para penduduk neraka di dalam api neraka. Ketika mereka para penduduk neraka telah merasakan siksaan yang sangat dahsyat, telah merasakan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat dahsyat, kemudian mereka benar-benar menyesal. Bayangkan penduduk neraka manakala meminta minum di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tatkala mereka meminta minum kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah siram wajah mereka dengan air yang sangat panas, yang panasnya bagaikan besi yang dicairkan hingga wajah mereka pun hangus. Mereka minta minum, Allah siram wajahnya dengan air yang sangat panas tersebut, dan sudah tidak ada lagi namanya kematian. Ketika mereka telah merasakan kesengsaraan, kepahitan hidup di dalam api neraka, hari demi hari mereka lalui dengan demikian. Kemudian wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dari dalam api neraka. Di antara nama neraka adalah Jahannam. Sering pernah kita baca di dalam Al-Quran kalimat Jahannam. Neraka di antara namanya adalah Jahannam. Neraka dinamakan dengan Jahannam karena dasar neraka yang sangat dalam sekali. Oleh karenanya neraka dinamakan dengan Jahannam. Pernah suatu hari para sahabat sedang berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat dan Rasulullah SAW mendengar ada suatu benda yang jatuh.
Kemudian Rasulullah bertanya, "Tadruna ma hadza?" Tahukah engkau suara apakah itu? Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tahun berikutnya baru sampai dasar, kita dilempar. Sampai dasar 70 tahun berikutnya, kemana kita akan lari? Bayangkan kalau kita yang dilempar, kemana kita akan lari? Kemana kita akan kemudian mencari tempat yang aman? Sedangkan dilempar sedalam itu. Kalau dalamnya saja sebegitu, apalagi luasnya. Bagaimana cara kita akan lari? Ketika mereka, para penduduk neraka, telah merasakan kepedihan hidup di dalam api neraka, mereka berteriak dari dasar neraka. Mereka menjerit dari dasar neraka. Mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna." Rabbana, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami dapat mengerjakan amal soleh yang berbeda yang dahulu yang kami kerjakan di dunia. Barulah menyesal. Kemudian lihat jawaban Allah tabaraka wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian di dunia dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Itu jawaban Allah. Sekarang bagaimana kalau kita misalkan dilempar dalam api neraka, kita menjerit, kita menangis, kemudian menyesal, kemudian mengatakan pada Allah, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia." Padahal kita pernah hidup di sini. Padahal kita melalaikan hidup kita di sini. Kemudian Allah bertanya, "Loh, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian di dunia? 20 tahun kurang, 30 tahun kurang untuk berpikir, untuk menentukan pilihan pengen ke surga apakah neraka, kurang 30 tahun. Waja'akumun nadhir, dan bukankah kami telah mengutus kepada kalian sang pemberi peringatan?" Para nabi dan para rasul telah diutus. Para ulama, para ustadz, para kiai, para mubalik mengingatkan kita mana yang halal, mana yang haram. Mereka mengingatkan kita agar bertakwa kepada Allah. Mereka mengingatkan kita agar hadir di majelis taklim. Kita enggan. Ketika telah merasakan pahitnya penyesalan, baru pengen kembali ke dunia, sudah terlambat. Maka jangan sampai terlambat. Ini pelajaran untuk kita. Wa'lam, ketahuilah, annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfar wa du'a'u lahu wa tad'u lahu ajnihataha. Dan ketahuilah, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukannya orang-orang yang para malaikat dan selain dari mereka sampai memintakan ampun untuknya. Maka ini tanda kalau para malaikat, hewan-hewan melata, sampai binatang-binatang yang ada di air memintakan ampun untuk orang ini, maka ini tanda bahwa orang ini memiliki kedudukan yang tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada orang semacam ini. Sampai para malaikat sibuk memintakan ampun untuk orang semacam ini. Sampai para malaikat sibuk untuk mendoakan kebaikan untuk orang ini. Bayangkan, kita tidak meminta, para malaikat yang memintakan untuk kita. Kalau kita tidak hadir di majelis taklim, kita tidak akan mendapatkan ini. Kita santai-santai di rumah, tidak mendapatkan ini. Kita hadir di majelis taklim, kita hanya menyimak saja, berupaya memahami. Para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau malaikat yang meminta kepada kita, untuk kita, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mungkinkah Allah tabaraka wa ta'ala kemudian akan menolaknya? Mungkinkah Allah tabaraka wa ta'ala kemudian akan tidak mengabulkannya? Sedangkan para malaikat, mereka adalah orang-orang, mereka adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang maksum, tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau kita meminta kepada Allah, apalagi kita yang memiliki banyak hajat, kita meminta kepada Allah, bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana caranya? Hadir di majelis taklim, biarkan para malaikat yang memintakan untuk kita. Dengan demikian Allah akan memberikan, memudahkan urusan kita semuanya. Wa annahu la yunafasu fi du'a'i rajulis salih. Yang kalau saja kita ini, kalau ada orang yang soleh, maka kita akan meminta agar didoakan oleh orang yang soleh. Kalau ada orang soleh, kemudian kita meminta doanya. Au man yudhon, au man yadhunnu salahahu, atau orang-orang yang kita anggap soleh. Fa kaifa bi du'ail malaikah. Kalau ada orang yang soleh atau orang yang kita anggap soleh saja, kadang kita manfaatkan dengan baik dengan meminta doanya. Apalagi para malaikat yang jelas-jelas maksumnya. Kalau orang yang soleh saja, ada kemungkinan dikabulkan, ada kemungkinan tidak dikabulkan. Kalau ada orang soleh di depan kita, kita akan memanfaatkan dengan baik. Kalau masyarakat awam biasanya meminta amalan. Terkadang kalau orang-orang yang cerdas, mereka meminta doa dan lain sebagainya. Dan itu harus dimanfaatkan. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh, atau yang kita anggap dia adalah orang yang soleh, manfaatkan itu dengan baik. Minta untuk didoakan kebaikan. Minta untuk ini dan itu, agar mendapatkan faidah. Lah bagaimana kalau malaikat yang memintakan ampunan untuk kita? Bagaimana caranya agar malaikat memintakan ampunan untuk kita? Hadir di majelis taklim.
Bagaimana caranya agar malaikat kemudian mendoakan kebaikan untuk kita? Hadir di majelis taklim. Sudah pertama, majelis taklim merupakan ibadah, kal mujahid fisabilillah. Debu yang menempel di kaki kita akan menjadi saksi bahwa orang ini berjalan di jalan-Mu ya Allah, jihad fisabilillah. Apalagi kemudian para malaikat memintakan ampunan untuk kita. Apalagi para malaikat kemudian mendoakan kebaikan untuk kita. Sehingga hadir di majelis taklim bukan perkaranya ingin jadi ustadz, ingin jadi ulama, bukan. Tapi perkaranya ini merupakan ibadah yang sangat besar sekali keutamaannya. Bahkan orang-orang yang ikut andil memakmurkan ilmu sekalipun akan mendapatkan kecipratan pahalanya. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wa du'a ajnihataha. Kemudian para ulama berselisih tentang apa makna dari para malaikat meletakkan sayapnya. Karena tadi disebutkan di dalam hadis, bahkan para malaikat itu meletakkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Maka disebutkan di sini faqila, maknanya yang pertama adalah at-tawadu' lahu. Para malaikat tawadu' kepada mereka. Waqila an-nuzul indahu wal hudur ma'ahu. Dan dikatakan pula maknanya adalah para malaikat hadir turun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu, para malaikat turun dan hadir bersama kita. Ini diantara penafsiran para ulama. Wakila atau makanya oleh karena itu di majelis ilmu merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Sehingga di majelis ilmu, ketika di akhir majelis ilmu, manfaatkan dengan baik untuk berdoa. Sehingga makanya ditutup dengan doa dan lain sebagainya. Karena itu merupakan diantara tempat yang mustajab juga. Sehingga manfaatkan itu dengan baik. Wakila dan dikatakan pula maknanya adalah at-tauqir wa ta'zimi lahu, bahwa para malaikat menghormati dan memuliakan para penuntut ilmu. Waqila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqsadihi. Maknanya adalah para malaikat akan membantunya. Para malaikat akan membantu para thalabatul ilmi ini untuk menggapai tujuannya, untuk menggapai apa yang diinginkannya. Ini diantara makna dari para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sehingga ini merupakan kesempatan yang terbaik. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Masya Allah, menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat nyaman sekali, apalagi di zaman kita. Kalau dahulu para ulama itu subhanallah sampai bersusah payah untuk hadir di majelis taklim. Dan berbeda dengan kita. Kalau kita di atas karpet, di dalam sebuah ruangan yang adem, nyaman, Masya Allah. Dahulu para ulama kemudian harus ini hadir di majelis taklim saja sampai bersusah payah. Di antara mereka pernah dahulu ada seorang murid yang kemudian dia adalah orang yang kaya, semuanya serba ada. Dia pergi dari rumahnya, sudah disediakan oleh pembantunya unta, sudah disediakan oleh pembantunya pakaian, sudah disediakan oleh pembantunya tinta, kertas dan lain sebagainya. Tinggal naik jalan saja. Kemudian di tengah jalan kehujanan, basah kuyup semuanya, tintanya tercampur dengan air, kertasnya basah semua, pakaiannya basah dengan air. Hadir di majelis gurunya kemudian bersedih dalam muka yang murung. Kemudian syekh ini bertanya kepada sang murid ini, kenapa engkau? Apa yang terjadi? Kemudian dia pun menceritakan tentang perjalanannya dari rumah ke majelis taklim. Kemudian sang guru ini mengatakan, tenang, engkau pulang, engkau bisa ganti baju, engkau bisa mengambil lagi kertas, engkau bisa lagi mengambil tinta, kemudian akan selesai lagi, engkau akan bahagia lagi. Adapun aku, kemudian dia tunjukkan bekasnya, bekas baret-baret luka yang ada di tubuhnya, bekas baret-baret luka yang ada di tubuhnya. Adapun aku akan membawa kepedihan ini hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian syekhnya ini, gurunya ini mengatakan, dahulu aku, tatkala aku dulu belajar menuntut ilmu, pernah suatu hari aku ingin hadir di majelis taklim. Tidak seperti biasanya, kalau berangkat misalkan maghrib, misalkan anggaplah begitu, nanti datang seperti biasa, datang dapatnya akhir. Kalau kita kan sekarang tidak, pengen datang kapanpun bisa, duduk di depan dan lain sebagainya. Kalau dulu tidak. Kalau aku datang berangkat seperti biasa, aku akan mendapatkan kursi di belakang. Akhirnya dia ingin cari jalan pintas. Ternyata dia dapatkan ada sebuah gerbang besar pembatas, dulu besar begitu. Kemudian dia lihat di balik ini ada tempat majelis taklimnya, di balik ini. Kan biasanya dia harus muter dulu melewati perbatasan. Katanya kalau saya lewat gorong-gorong ini akan lebih cepat jalannya. Akhirnya dia lewat gorong-gorong. Coba ingin masuk, kan biasanya kalau dulu kan ada seperti air itu begitu, saluran air begitu. Dia masuk situ supaya pintas jalannya. Karena keluar dari situ langsung ke majelis taklim. Akhirnya dia masuk situ. Ternyata tatkala masuk hanya muat sampai setengah badannya. Ingin masuk dilanjutkan tidak bisa, ingin ditarik keluar lagi tidak bisa. Akhirnya sudah terlambat, ya sudah terlanjur. Akhirnya terabas semua, masuk dalam kondisi baret-baret semua. Masuk sana terabas, kemudian sampai ke majelis gurunya dalam kondisi berdarah-darah. Dan telat lagi. Niatnya lewat jalan pintas untuk mendapatkan kursi di depan. Ini tidak, ternyata telat lagi. Kemudian dia mengatakan demikian kepada muridnya untuk menghiburnya.
apa yang aku rasakan ini akan aku bawa hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak sampai semacam itu. Dahulu di antara para ulama, kalau majelisnya misalkan Sabtu pagi, maka mereka itu dari Jumat sore sudah berangkat, sudah memboking kursinya. Di antara mereka begitu. Kalau kita kan tidak, kajian pada maghrib datangnya nantilah, pada maghrib 10 menit lah, 20 menit. Ini tidak, kalau mereka dulu begitu. Jadi sehari itu sebelumnya sudah datang duluan. Itu mereka. Kalau kita sekarang sudah sangat nyaman sekali. Sudah sangat nyaman sekali. Kenapa tidak dimaksimalkan ini? Padahal ini merupakan ibadah yang sangat besar. Bayangkan kalau kita hidup di zaman mereka, tentu kita tidak akan memilih untuk ada di majelis taklim. Aduh, capek-capek begitu misalkan, dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum. Adapun ilham yang diberikan kepada para hewan, di mana para hewan melata yang ada di bumi ataukah yang ada di air, mereka memintakan ampun untuk seorang alim. Apa maknanya? Faqila, maknanya adalah li'annaha khuliqat limasalihil ibad wa manafi'ihim. Karena hewan-hewan melata yang ada di bumi dan hewan-hewan yang ada di air itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala demi kemaslahatan manusia. Demi kemaslahatan manusia dan demi manfaat untuk manusia. Wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrum. Dan para ulama lah dan para ahli ilmu lah yang menjelaskan kepada manusia mana yang halal dari mereka dan mana yang haram dari mereka. Sehingga kalau bahasa kasarnya sebagai ucapan terima kasih, aku doakan kebaikan hidupmu. Karena para ulama lah yang menjelaskan bagaimana beradab kepada mereka hewan-hewan. Kalau ingin menyembelih bagaimana caranya, kalau ingin membunuh bagaimana caranya, tidak kemudian disiksa. Para ulama sajalah yang mampu melakukan hal ini. Sehingga mereka pun memintakan ampunan untuk para ahli ilmu. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyidh dharari anha. Dan juga karena para ulama itulah yang kemudian memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada hewan. Dan juga untuk menolak mudorot kepada mereka. Para ulama yang menjelaskan itu. Sehingga bahasa kasarnya sebagai balasan ucapan terima kasihnya adalah permohonan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosanya ini. Seorang alimnya. Baik. Wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Di dalam hadisnya yang lain. Hanya saja hadis ini ada kelemahan di dalamnya, namun tidak mengapa untuk menguatkan makna akan keutamaan ilmu dan ulama. Yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i wa damus syuhada. Sesungguhnya tintanya para ulama akan ditimbang di hari kiamat bersama dengan darahnya para syuhada. Bayangkan, darahnya para syuhada sebanding dengan tintanya para ulama. Tintanya saja. Tinta yang dipakai untuk menulis, tinta yang dipakai untuk dicatat itu sebanding dengan darah yang dikeluarkan oleh mereka para syuhada, orang-orang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan para ahli ilmu, karena tintanya saja itu akan menjadi pemberat timbangan nanti mereka di hari kiamat. Namun di sini ada kelemahan. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, hadza ma'a anna a'la malis syahidi damuhu wa adna malil alimi midaduhu. Yang dimaksud dengan hadis ini lemah tapi tidak masalah. Hadza ma'a anna a'lama lisyuhada damu, bahwasanya yang paling berharga, yang paling tinggi dari para syuhada adalah darahnya. Wa adna malil alim midaduhu, dan yang paling rendah dari seorang alim adalah tinta yang dipakainya. Bayangkan, darah para syuhada sebanding dengan tinta para ulama. Bayangkan, sesuatu yang paling tinggi sebanding dengan sesuatu yang paling rendahnya dari para ulama. Ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para ulama. Untuk menguatkan makna keutamaan ilmu dan ulama, sekalipun redaksi ini ada kelemahan. Wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhi fid din. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar. Namun ini ada kelemahan kalau disandarkan kepada Rasulullah SAW. Adapun ucapan-ucapan semacam ini banyak diucapkan oleh para ulama kita, sehingga tidak ada yang lebih utama beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lebih utama diibadahi, tidak ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan menuntut ilmu. Wala faqihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan sesungguhnya satu orang faqih itu lebih dahsyat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Bayangkan, seorang alim sebanding dengan 1000 ahli ibadah.
Bagi syaitan, satu orang alim ini lebih dahsyat dibandingkan 1000 ibadah, dan ini benar maknanya. Kenapa? Karena seorang alim mengetahui jerat-jerat dan tipu dayanya iblis. Sedangkan ahli ibadah terkadang mereka tidak mengetahui jerat-jerat dan tipu dayanya iblis. Sedangkan satu orang alim ini tak sebanding, bahkan lebih utama, bahkan lebih ditakuti daripada 1000 atau 1000 orang ahli ibadah. Kemudian terakhir saja, ini sudah masuk waktu isya. Tadi benar jadwalnya, yang azan benar. Terakhir, wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, bahwasanya yang namanya ilmu ini akan senantiasa dibawa, akan senantiasa dipikul dari zaman ke zamannya oleh orang-orang yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, di mana mereka akan menepis, akan meniadakan penyelewengannya orang-orang yang berlebihan. Wanti halal mubtilin, yang mana mereka kemudian akan menghilangkan kedustaannya para pengusung kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan orang-orang ini yang kemudian akan menafikan, akan meniadakan takwilnya orang-orang yang bodoh. Ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan seorang alim, seorang ulama, bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa yang namanya ilmu agama ini dari zaman ke zamannya akan dipikul dari zaman ke zamannya oleh orang-orang yang adilnya, oleh orang-orang yang jujurnya di tiap umat, sehingga para pemikul ilmu adalah orang-orang yang adil. Di mana tugas para pemikul ilmu ini yang pertama, dia menghilangkan, meniadakan penyelewengannya orang-orang yang berlebih-lebihan, penyelewengannya orang-orang yang hulu. Ini tugasnya yang pertama. Kemudian yang kedua, intihalal mubtilin, kedustaannya para pengusung kebatilan. Kemudian yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Sehingga ini merupakan tugas utama bagi seorang ahli ilmu. Sebagian orang belajar ingin menjadi seorang alim, ingin menjadi seorang ustaz, tapi motivasinya Masya Allah. Kenapa? Oh, supaya bisa mendapatkan rumah, supaya bisa mendapatkan mobil, supaya bisa mendapatkan ini dan itu. Dan itu terjadi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ketika termotivasi, berambisi ingin menjadi ustadz, tapi motivasinya lain, ingin untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, karena tahu kalau ustadz itu nanti gampang ininya itunya, hanya punya banyak relasi, punya kenalan donatur ini dan itu sebagainya. Subhanallah, padahal tugas seorang alim itu berat. Tugas seorang alim itu berat. Dia harus meniadakan takwilnya orang-orang yang bodoh. Dia harus terdepan dalam medan peperangan ini, berjihad melawan para pengusung kebatilan. Jadi jangan dikira menjadi ustadz itu menjadi ustadz itu enak, tidak. Taruhannya adalah nyawa. Sehingga kalau ingin seorang itu menjadi seorang alim, maka dia harus tinggalkan keterkaitannya dengan dunia. Dia harus berani, harus terdepan maju di medan peperangan ini. Karena ini peperangan antara hak dengan yang batil. Pertama mengajarkan kaum muslimin, kemudian menerangkan kepada orang-orang yang tidak faham, kemudian juga berjihad melawan para pengusung kebatilan dari berbagai macam golongan dan firqahnya. Sehingga berat tugasnya, tidak mudah. Sehingga kalau bisa memilih, sebenarnya kami tidak ingin menjadi semacam ini sebenarnya. Kita lebih ingin menjadi orang yang kemudian sibuk bekerja dari pagi sampai sore, kemudian kita ikut andil belajar dan lain sebagainya. Itu lebih menenangkan. Tapi ya sudahlah, Allah takdirkan untuk kemudian memilih kita untuk demikian. Maka ini harus kita pegang. Dan kemudian tabarakallah, Allah tabarakallah semoga memberikan kepada kita keikhlasan dan juga keistiqomahan. Dan Allah tabarakallah juga memberikan keridhoannya kepada kita. Dan Allah tabarakallah memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadil, barangkali ada yang ingin tanyakan, masukan atau diskusi, maka bersilakan. Tapi kalau tidak ada, langsung saja kita. Apa standar atau tolak ukur seorang penuntut ilmu itu sukses dalam belajar atau menuntut ilmu? Karena mungkin ada anggapan bahwa sukses atau tidaknya seorang penuntut ilmu itu ketika dia menjadi ustadz atau tidak, atau menjadi dai atau tidak. Ketika tidak menjadi dai atau ustadz, seolah-olah seperti gagal gitu. Nah, itu apa sebenarnya tolak ukur sukses atau tidaknya seorang penuntut ilmu gitu? Tolak ukur seorang itu sukses dalam menuntut ilmu, yang pertama, dia bisa kemudian istiqomah hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan menuntut ilmu. Itu satu. Dan itu yang paling penting. Ketika seorang bisa terus belajar sampai kapanpun, sampai berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia terus
terus belajar. Sekalipun dia telah memiliki ilmu, tapi dia tidak malu dan tidak ada rasa gengsi untuk belajar, maka itu tanda bahwa dia adalah seorang yang sukses. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau telah menjadi seorang imamul muslimin, dan manusia pada saat itu sudah memanggil Imam Ahmad ini sebutan imamul muslimin, Imam Ahmad masih senantiasa membawa pena dan kertas, masih suka hadir di majelis taklim. Pertama, Imam Ahmad punya majelis. Yang kedua, Imam Ahmad masih terus belajar, masih mencatat ilmu. Pernah suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal hadir di majelis muridnya, muridnya banyak yang hadir. Kemudian Imam Ahmad tidak mendapatkan tempat duduk, akhirnya berdiri. Muridnya melihat ada gurunya yang hadir, akhirnya berhenti sejenak, kemudian mempersilahkan untuk maju. Imam Ahmad bilang, biarkan hidup, kemudian lanjutkan. Minta dilanjutkan. Dalam keadaan Imam Ahmad berdiri di depan pintu mencatat. Nah, itu Imam Ahmad, padahal kedudukannya sudah sebagai imamul muslimin. Kemudian juga Imam Ahmad pernah ditanya, ila aina atau ila mata anta ma'al mihbarah, atau ila aina anta ila mata anta ma'al mahbarah, sampai kapan kau akan membawa catatan dan pena itu? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan ucapannya yang terkenal, ma'i ma'al mahbarah ilal mahbarah, aku akan terus bersama pena dan tinta ini dan kertas ini untuk terus mencatat ilmu sampai aku masuk ke dalam pekuburan, sampai aku masuk ke dalam alam kubur. Baik, sehingga tolak ukur seorang itu sukses dalam menuntut ilmu adalah manakala dia bisa mati dalam kondisi dia berjalan di jalan ilmu. Dia tidak berhenti. Ketika seorang telah selesai S1, S2, S3 kemudian berhenti menuntut ilmu, makanya keliru. Karena S1, S2, S3 itu merupakan gerbang utama, gerbang saja, belum menjadi seorang penuntut ilmu sebenarnya. Menjadi penuntut ilmu sebenarnya setelah itu, apakah dia masih terus belajar atau tidak? Sehingga ketika seorang itu bisa terus belajar hingga berjumpa dengan Allah, maka dia adalah orang yang sukses. Dan begitulah kata para ulama, seorang itu dikatakan berilmu manakala dia terus belajar. Namun tatkala dia telah merasa cukup dengan ilmunya, maka tanda bahwa dia adalah jahil, bodoh. Begitu kata Imam Al-Fudhali bin Iyad. Sehingga yang pertama, seorang dikatakan sukses manakala dia bisa terus belajar dan dia tidak gengsi. Karena terkadang ketika seorang itu telah memiliki ilmu atau telah dipandang sebagai seorang ahli ilmu, ketika pengen belajar lagi ada rasa gengsi. Kalau saya belajar, masa saya belajar kepada orang ini? Padahal saya sudah dikenal sebagai orang yang membuka majelis dan sebagainya. Sehingga ini ujian nanti, ini ujian. Kemudian yang kedua juga, terkadang ketika seorang alim hadir di majelis taklim, kemudian banyak terjadi godaan-godaan. Misalkan, wah ini datanglah pujian, sanjungan, datanglah ini. Apalagi di zaman kita kadang ada ustaz datang ikut ngaji saja sudah, nanti dari belakang sudah pada motor, sudah disebari, masya Allah ustaznya tawadhu dan sebagainya. Ujian. Sehingga dari sini, apakah seorang itu kemudian akan menyadari kapasitas dirinya atau tidak? Apakah kemudian malah akan bangga, oh masya Allah ini ustaz yang tawadhu ya, saya masih mau belajar, masih mau mencatat, duduknya paling depan lagi misalkan. Nah, ini lebih berbahaya. Sehingga seorang dikatakan sukses dalam belajar, dalam menuntut ilmu adalah manakala dia bisa terus belajar hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena perlu untuk diketahui kaum muslimin semuanya, bahwa seharusnya seorang ahli sunnah itu cita-citanya hanya dua saja. Kalau tidak mati sebagai seorang alim, maka mati sebagai seorang penuntut ilmu, sudah itu saja. Karena manusia ini cuma ada dua. Kalau bukan ulama, maka penuntut ilmu. Sisanya bukan manusia. Manusia hanya ada dua saja, ulama atau penuntut ilmu. Sehingga pilihlah di antara dua ini. Di antara mereka para ulama ada yang mengatakan demikian, bahwa manusia ini cuma ada dua, kalau bukan ulama yang penuntut ilmu. Sehingga kalau ingin memilih, pilihlah salah satu dari mereka. Jangan memilih yang ketiganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ini, dan perlu untuk ditekankan bahwa menuntut ilmu itu bukan aktivitas tersendiri, bukan. Tapi menuntut ilmu merupakan ibadah. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, sebagaimana kita bersedekah, sebagaimana kita berpuasa. Bahkan menuntut ilmu jauh lebih besar dibandingkan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan semuanya itu. Sehingga jangan tinggalkan ini, jangan tinggalkan. Kalau malas, maka katakan pada diri bahwa ini merupakan ibadah. Kok bisa malas? Allah Ta'ala bisa. Iya, silakan. Lagi tanyakan, atau ada masukan, saran, atau perlu yang didiskusikan, maka silakan. Baik, tidak ada? Cukup? Nah, insya Allah cukup. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.